Dan masjid serta rumah adat itu ndak lurus pasangnya. Begini, konon dalam sejarah disampaikan, karena nenek moyang kita ini dulu asalnya dari Asia Tenggara di sana, mereka sampai ke negeri kita Nusantara ini dengan kapal. Kapal itu bentuknya juga begini, kucuy ke bawah, kambang kateh. Dan begitu pula orang tua-tua kita mendesain rumah. Asal rumah gadang, tidak ada yang lurus itu. Begini. Itu pakai rasuk jo palanca, pakai paran jo kudo-kudo, kemudian pakai kasau jo lae. Satu sama lain itu saling menguatkan. Bapak Ibu, anakku remaja Islam, setiap saat selama paru-paru dan jantung kita, ginjal dan buah pinggang kita, limpa kita, yang semuanya barang mati ditiupkan oleh Allah roh, maka dia bergerak sepanjang usia kita. Walaupun ada kita yang lupa masa yang lalu, dari sekarang sampai kita meninggal, selalulah lidah dan hati kita memuji kebesaran Allah. Dan semua alat-alat itu dengan takdir Allah bergerak. Maka setiap napas kita turun naik, mari kita selalu memuji Allah setinggi-tingginya dan bersyukur dengan nikmatnya sedalam-dalamnya. Semoga hidup kita ini pertama sesuai dengan salam dalam Islam, kita mendapatkan keselamatan. Salam yang kedua dibaca wa rahmatullah, juga kita akan meraih rahmat. Wa barakatuh, dan juga hendaknya kita mendapatkan berkah. Kalau hidup kita telah selamat dan dilimpahi rahmat oleh Allah dan diberikan berkah, apapun yang terjadi, cobaan, ujian, berat atau ringan yang datang dari Allah, maka jiwa kita itu tidak akan pernah goyang. Itulah salam yang indah diucapkan sebelum kata-kata lain diucapkan. Yang memberikan selamat Allah, yang memberikan rahmat Allah, yang memberikan berkah juga Allah. Di mana kita bertemu, di mana kita memulai suatu acara, kita baca ini dulu sebelum membaca yang lain. Semoga jamaah Masjid Raya tertua, yang kata anak saya tadi sudah lebih dari 3,5 abad. Saya lihat kemarin Masjid Godang di Kota Nampe, tonggaknya juga teliang tapi ndak rabah. Tonggak iko adonan tak luruh bengkok kayunya. Tapi entah bagaimana cara orang dulu membikin. Jadi walaupun mereka belum pernah ada yang kuliah di Fakultas Teknik, tetapi kaum muslimin yang terhormat, mereka itu lebih pintar daripada kita sekarang. Dan masjid serta rumah adat itu ndak lurus pasangnya. Begini, konon dalam sejarah disampaikan, karena nenek moyang kita ini dulu asalnya dari Asia Tenggara di sana, mereka sampai ke negeri kita Nusantara ini dengan kapal. Kapal itu bentuknya juga begini, kucuy ke bawah, kambang kateh.
Dan begitu pula orang tua-tua kita mendesain rumah. Asal rumah gadang, tidak ada yang lurus itu. Begini. Itu pakai rasuk jo palanca, pakai paran jo kudo-kudo, kemudian pakai kasau jo lae. Satu sama lain itu saling menguatkan. Kira-kira Allah ada alat berat dulu kok. Tidak ada kan? Artinya apa? Orang tua saya mengatakan, kalaulah ditabang kayu di Rimbo, untuk apa? Untuk rumah gadang, untuk masjid, untuk surau. Itu kayu nalah tatabang tu ado seorang nan mailo dima perumahan kadibuik. Sampai sekarang yang masih begitu bapak-bapak orang Padang Pariaman. Diwaso lah hilang Pak, tak ada lagi. Kan kamairi padi Jawa kini Pak bisa sampai hari batagaan tenda di dalam sawah tu diansu bersama-sama anak beranak. Kalau dulu bapak-bapak mengecek saja orang di pondok rundo kita mairi padi sianu itu 2 jam selesai. Sekarang semuanya diukur dengan uang. Itulah perputaran masa, sakali ayah gadang, sakali tapian baralih. Malah papatah kini tinggal di papatah saja oleh. Banyak kita nan tak mamalkan papatah nang kita baca tu. Mungkin yo tak masuk ambo. Kaum muslimin dan masjid yang seperti ini sudah bertahun-tahun tonggaknya tidak lurus. Tetapi orang yang beribadah di dalamnya dulu dipimpin oleh ulama-ulama besar. Tonggaknya bengkok tapi hatinya jujur. Mudah-mudahan kita sekarang ini kembali seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita dipertemukan Allah nanti di dalam surga Firdaus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya. Apa penyebabnya? Kaum muslimin, orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy melakukan makar, tipu daya untuk membunuh Nabi. Kemudian kaum muslimin setelah mereka itu matang melakukan musyawarah dan tidak diketahui oleh orang Islam, namun tipu daya mereka itu dikalahkan oleh Allah. Wayam kuruna, mereka menipu daya untuk membunuh Nabi. Allah menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Ayat ini mungkin jarang dibaca oleh manusia kecuali yang taat dan beriman. Berapa banyak tipu daya semenjak Nabi Adam dilakukan oleh umat manusia sampai kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang tidak ada Allah itu yang kalah. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Adam, anak beliau namanya Qabil. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Nuh, istri beliau dan anak beliau Kan'an. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Lut, istri beliau. Dan yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Musa, Fir'aun. Yang melakukan tipu daya di zaman Nabi Ibrahim, Namrud.
Baca ayat ini kembali, baca Quran kembali, baca sejarah yang Al-Quran itu 2/3 lebih itu isinya sejarah. Tidak satu pun penipu daya itu yang menang. Di negara awak itu lo nanti terjadi gini, dilakukan tipu daya untuk membacking narkoba, dilakukan tipu daya untuk membacking judi online, ya kan? Lah berjalan bertahun-tahun, ya kan? Kemudian dibukakan oleh Allah sekarang. Dengan terjadinya seperti itu, walaupun manusia kau bisa serupa sampo kan licin, Pak. Itu buihnya banyak, ya kan? Tapi para jemaah yang terhormat, dengan buih dan busanya yang banyak itu, dia yang menjadi licin dan dia yang tergelincir. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa yamkuruna, lakukanlah tipu daya. Wa yamkurullah, Allah akan menipu daya pula. Wallahu khairul makirin. Kaum muslimin, ada tidak terjadi di negara awak itu gini? Jadi banyak orang, Pak, dengan kekuasaan, dengan kedudukan melakukan tipu daya, katanya akan mulus saja. Kalau nan baik ditolong orang mendoakan, Pak. Kalau nan baik awak lakukannya doa ni orang. Ne mudah-mudahan no sawa, Pak, kok. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancaran, cie di kanak 2 jadi, ampe takakok 5 sudah. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cuncin subang labuliah, nak pacar bini nan dapet. Mungkin semua orang akan mendoakan begitu. Kalau usaha itu usaha yang baik. Kaum muslimin, kalau kita caliak kini, bapak-bapak, oknum-oknum yang terlibat serupa itu lah serupa kayu rabah. Kayu kalau tagok, Pak, banyak. Batangnya sampai bersandar, ureknya sampai baselo, daun bakeh balindong kepanasan sampai batadua kehujanan. Tapi banyak kayu gadang kau ndak tahu nan menimpu kayu gadang, Pak, apa? Nya ndak ada terpijak lain. Karenanya tinggi, tapi dia ndak sadar suatu saat akan didatangkan Allah angin puntiang beliwang, angin limbubu, angin topan, topar tornado, topar lanino, bermacam-macam namanya di luar negeri. Apabila kayulah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diaruk ka bapucuk, antah kok cindawan ka bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ka batonggo, urang mencibi bakuliliang, tangguanglah dosa salamo ka. Sudah tu menyesal. Apa gitu manusia ini? Karena apa? Tidak mau membaca sejarah. Sejarah yang akurat itu ada di dalam Al-Quran. Nabi itu lagi sampai terbunuh di orang Quraisy? Tidak. Kenapa tidak? Karena dikasih tahu oleh Allah. Cara Allah magih tahu. Ambo sama sokete dulu, Pak, diajak ke sawah ke ladang di orang gaek. Sambil memangku sawah tu, Pak, tu banyak balui dapet. Indak sengaja mencari balui, awak tu. Tiuk di balian tanah tu, tanah sawah nalunak tu, keluar balui. Kalau gini ndak ada gitu leh. Kenapa? Karena tanah itu sudah kena pupuk kimia, sudah kena racun tiodan dan segala macam racun. Maka kena kimia itu dia tidak subur lagi. Malah sawah dalam tidak ada kini lah, Pak. Dulu ada sawah hingga tidak ada kok, tahu nama. Kalau hari hujan awak mengku sawah tu sudah memangku tu tidak tanggung banyak makan. Lama makan. Abalui dah pela tu.
Jadi balui nanado kini itu ndak di dalam sawah le bu. Pailah ke piladang, pailah ke tanyuh di taranaan orang le pak. Babuek tampai khusus bagiannya makan. Dalam sawah ndak ada balui. Iya kan? Jadi namanya zat kimia tanamannya rusak. Jadi apa-apa kaum muslimin pagi-pagi itu nasi lah makan walaupun seketik, jangan mie jo. Lah banyak parui nambah potong pak, ndak keluar buang air tu, mie tu membaku di dalam karenanya kimia. Albanyak parui orang nambah potong tu. Iya kan? Akhirnya potong habis, disiko buang air. Berkeluar dia rusuk tu. Orang kawannya, makan lu, enggak, makan mie salah. Makan, makan mie salah. Ya kan? Jadi yang namanya kimia ini, tumbuh-tumbuhan pun rusak, talua balui punah dia, dan bagi kita makan. Ada sopir-sopir pak, ya kan? Dia cok berjalan malam, minum Supradin talue, minum M150, minum kerating deng. Ampe pelimo umur usus tulah putih. Karena makanan tu tajam, minuman itu tajam, putih-putih usus ni. Kurang dulu mahado itu penyakitnya pak. Nanya makan pagi itu nasi. Sudah tu minum kawa because sedang ke sawah, pisang batu babuih dia ge kerambi dia ge garam seketik. Tu minum kopi pahit. Ndak bagulo. Kopi pahit tu ndak pakai sehari yang terus kacau sedalam galet. Jadi ketika ambo ketik dulu dia acuk mawai balui sedang ke sawah, tangan ambo ko jo kaki ambo ko dibuti pak. Tambah lama tambah banyak butir kok. Lama dulu awak pergi sekolah. Apa cara mailangan butir tu? Ya kan? Dikikih jo kiki yang mula tumbuh tu dia dia spiritus jo kunyit. 2 hari matinya. Anak-anaknya tu mati sadanya. Orang Quraisy kafir Quraisy mali agama Islam nan dibawa Nabi ketika tu samo jobutie tumbuh di tangan. Ain dua Islam tu siapa? Rasul. Maka Rasul itulah direncanakan dibunuh. Kalau induk nyokolah dibunuh, na lain takwi lagi. Akan matang rencananya tu. Anyo kumpullah petinggi-petinggi Quraisy. Nan eselon saja, nan staff tak boleh datang. Nan datang tu pakai kokarde, ya kan? Dan mempunyai disiplin ilmu spionase yang luar biasa. Tak boleh sembarang orang. Yang bisa berbahasa tidak dengan bahasa biasa, tapi bahasa kode. Apa namanya tu? Ala berkumpul orang Quraisy itu bersama-sama di suatu gedung yang tidak diketahui oleh Nabi, tidak diketahui oleh orang Islam. Pemimpinnya 3 Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Apa kata pemimpin rapat ketika itu? Kita pangan Muhammad. Kalau di padia jonyo samo Muhammad ko joli mau dia lahan bandalu agama awak dinyo beko. Kita pangani nyoch. Kelompok-kelompok orang yang rapat itu melakukan diskusi, ada yang mengatakan Muhammad itu ditangkap, dirantai, dimasukkan ke penjara. Itu rencana. Yang sekelompok lagi mengusulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diusir di kampung, ditinggian janjangnya, ditinggal secara adat, mati ndak dijanggut, baralik ndak diturui, disisihan. Karena 2 usul tadi, maka dilakukanlah pemilihan
nama suara nan banyak biko itu usul nang ka dipakai. Sadang orang memilih-milih go pak, tadanga orang menyumpah di luar. Mati mampu lah kalian dan sadang rapik go. Ya kan? Sirah talingo Abu Lahab nanga. Calik keluar bila tangkok siapa menyumpah tu. Calik di pintu di luar tu orang gaik duduk, badannya lah kurui, kepalanya boleng. Kalau di kampung ambo di Baso boleng. Di Padang disebut orang botak. Ndak ada buatnya licin kepala tu. Tu bibinya lihat teh kau pakai kumis piti gualai di suuk, ti gualai di kida panjang, samo jo lele dumbo. Matonya celek sebelah. Pak, tanya cik pak, kecik petugas tadi. Lama pak duduk siko. Sajak kalian mulai rapik tadi, mula tiba. Lai tadangan ada pak sabanta kau orang menyumpah je. Balon tak kata dangannya ambo nak menyumpah macam. Bang kau pak sumpahi kami je. Kalian tak batarati segaik kau ambo lah ambo ketuk-ketuk pintu ingin masuk ke dalam. Pindah ada kalian berniat nak buka pintu tu. Tuan kau ambo sumpahi. Apa sia nanado di dalam kau pemuka kures pak. Orang yang luar biasa ilmu politiknya. Dan ini rapat rahasia. Tak boleh sembarang masuk apa dari mak. Ada undangan untuk apa. Galak orang tadi. Ambo datang tak kerana imbo, tiba tak kerana panggil. Datang seorang saja. Rasanya dia ambo tak ada narasio. Ambo tahu rapik kalian kau kan kemenangkok Muhammad tak. Kalau tak boleh ambo masuk, ambo pulang lagi. Cuma rapik kalian kau gagal total. Ambo imbon ke orang Islam, ambo keceng ke Muhammad. Bamang kau tahu siapa? Yang bolah tua kau mahiwang. Barau mu apa? Jangan tanya lu mu amboleh. Dari yang kuang gaek mo. Angkuang lo dari yang kuang tu, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu le, tuang kuang lo dari yang kuang tu, angkuang lo dari yang kuang tu. Agak jam boleh. Mana gae apa juangku kami Adam. Alunado si Adam tu le, ambo lah 6,000 tahun umur ambo tu. Jadi ambo lah gae mana. Dan ambo lah lama berencana membunuh Muhammad ke. Sebab inyo yang paling disayangi dek Tuhan. Tapi ambo tak punya kawan, gagal taruh. Pembantu-pembantu ambo juga gagal. Atadanga dia ambo generasi muda yang bersemangat seperti ini, ingin melenyapkan Muhammad. Timbul darah muda ambo balik, tunggu berdatang ambo kemari. Ke kerajo samo je kalian. Ba, ndak boleh aja ambo masuk aja. Kalau itu lain sebendera apa je kami masuklah. Aiko kebanyakan hanya tiru di orang politik pak. Pandai menyanyikan diri, semua je cecak kubin. Jadi kan di mainggo asrupo itu kulitnya. Itu namanya. Di mana enggo nya sesuai kulitnya itu. Sabantalah berkenalan ya Abu Lahab, ya Abu Sufyan, ya Abu Jahil. Lah kerap saya. Agak tu Abu Lahab kok itu banyak kawan-kawan. Apa? Dia apa kau lagai dari awak, nyolah pengalaman dari awak. Kok inyo se jadi pemimpin rapi, jadi ketua awak. Ya kan? Ama ko bersama-sama lah orang Quraisy ko mangke iblis tu jadi ketua. Jadi nan datang tu iblis menyamar wajahnya serupa orang. Kini lihat do juga bantuannya bantu orang pi perangainya perangai iblis. Aduh. Aduh. Ya kan? Untuk melindungi kejahatannya, kawannya bunuh. Kan sama aja iblis.
Akhirnya tanya boleh, kalau iblis dijadikan ketua, leka selesai negarinya. Tidak. Jadi awak kok kamangke ketua saja pak. Cari orang jangan berhati iblis. Dan saya lok Nabi Muhammad tak ada orang tu. Tapi minimal jangan mancurkan negarinya jo sifat iblisnya. Kadang-kadang kunyang dek kuning lama disantan pak. Dek orang nang kediangke ko banyak pitih, walaupun nyo ndak jujur, inyo nan terpilih. Nyo sogok orang. Anam bengkok nan naik. Nan luruh nan tawanam. Kalau menaga amrawa tu lah batu itu mah. Nan luruh tawanam nan bengkok naik. Kalau ndak rancak merawa tu. Tapi kok kamangke ketua nan bengkok ko nang kadiwanaman. Nan luruh nang kadia kadangke. Alainya memimpin rapek pak, sampai di mana rapek kalian sejak pagi kan? Kami merencanakan Pak Muhammad ko ditangkok. Sebagian kawan mengusulkan diusir. Mana rencak pak? Sejak pagi kalian rapek lah biha kuah barakotak. Lah bilo kue. Itu isi rapek kalian. Ndak ambo terima tu kecil iblis. Kan? Nyo potong sependapat orang tu iblis pak. Pak, dua usul kami pak tolak sekeduanya kok diterima cik pak. Cadangan di kalian. Ambo ndak sembarang ngecek dah. Kalau Muhammad tu ditangkap, nyo lapih hendek Tuhan nyo balik. Tuhan nama nan kecek orang Quraisy kan. Itu nan digantung di Ka'bah tu kecil Abu Jahal. Ya kan? Kata iblis memotong, itu patuang tu pandi aja. Patuang mah bisa menangkap orang aja. Kalian nan ele aja. Nan Tuhan tu Allah. Paniang bola apa? Pak, kecil apa kan membantu kami. Tuhan apa? Tuhan Muhammad. Lo mana nih yo? Nan Tuhan tu yaitu Allah namanya. Allah yang menciptakan saya 6.000 tahun yang lalu, dan Allah yang menciptakan Muhammad, dan Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah juga yang menciptakan kalian sekalian. Itu kepala dia bola hab. Jadi iblis ini bukan mengingkari Allah pak, cuma ndak patuh ke Allah. Nyo maku batuhan ke Allah. Malah di akhirat nanti pak, iya kan? Nyo melapih diri dari orang-orang dan nyo goda. Melapih dirinya pak. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi iblis hanya mengaku bertuhan tapi tidak patuh kepada Tuhan. Manusia kira-kira ada tak meniru iblis? Agama Islam, orang Minangkabau loleh tinggal di luar nantuo. Luar nantuo itu di mana tu? Di tanah datar. Alam bangnya tu kucing. Luak nantuo lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai. Tinggi pengaruh bawi-bawa, kuning pertanda kepanangan. Jadi bendera batu sangka kuning, bendera luak nantuo. Nan kedua luak nan tangah, simbol sirah harimau campo barani kerana wana. Itu luak agam. Termasuk ambo dilahirkan di sinan. Bamangko agam namanya tu berasal dari agama luak kurang. Orang sinan banyak preman lo tungku harimau lambangnya. Nah, luak agam kurang agama. Itu dulunya kecil orang gaya entah yo entah tidak. Adalah ambo tanya luak ko artinya semua. Ada orang gaya ngecek kurang. Iyo luak cek. Luak cek tu artinya kurang cek. Luak cek kurang cek. Jadi bisa saja artinya semua, bisa sekurang.
Kita calik tanah data ko pak. Yo kurang tanah nan data ko itu negari ini. Kita turun dari Pasir Lawe tu pak sampai ke Pegaruyuang ko ndak ada nan data ji itu. Ya kan? Anang katigo luak nambonsu. Corak hitam lambangnya kambing, sabah jorela bau sao. Urang sawananya nama kerajaan ninyo dapat namo. Ya kan? Itu dek sabahnya. Apa kan lain tahu sate danguang-danguang. Ajo apa tanya nama membuat sate danguang-danguang tu you orang danguang-danguang atau orang mah? Ndak pak, orang Bukit Tinggi orang agam. Tinggalnya di danguang. Emang kota sabut sate danguang-danguang. Begitu je sungainya batang agam nan dapat airnya orang berkumpul. Itu hebatnya orang Sabah. Kalau orang sangka aku jadi cendokio kok. Labara rektor di Unan setahu ambo tu orang Padang Gantiang banyak. Ya kan? Ini pak, orang pintar-pintar. Kucing itu binatang lihai tinggi pengaruh bawi bawah kuning tandanya kemenangan. Ya kan? Atau Golkar nyo ambil lambang tu sangka ke. Ya kan? Manang panjang saja selama 32 tahun. Ya kan? Dan 3 bupati tanah datar, yang 2 sudah meninggal, yang 1 belum. Itu dari Golkar ketiga. Pak Mas Riyadi Martunus atau ambola diundang sama beliau tu lum pensiun ambolai wirid BKMT kabupaten. Karena wirid tu hari Senayan, terpaksa dan tuan ambo sudah wirid tu ke Padang. Sebab ambo ke Kerajo besok. Diantan dia auto dinas kantor bupati. Sudah tu bupati Pak Sadik, sudah tu Pak Irdenansah Termizi. Ya kan? Jadi setiap nagari di luar nandata ko Pak lambo tampuh ngaji. Lalu nandak le sampai ke puncak Batu Bulik, Kawai, Awaduri, Balai Tongah, Stangkai, Tapi Selo, Tigo Jangko, alek. Lubuk Jantan. Cuitu je siko 5 kaum Baringin, Sungai Tarap, Situmbuk. Malah Situmbuk tu masuk ambo ketek tu Pak, tu takui banambo. Kata orang Cindaku banyak jenan. Kira nak cie je Cindaku jenan. Rumah rancak-rancak jenan. Cindaku tu lai tahu ang, babi hidungnya ndak babanda aje. Tu tangannya panjang sawala aje. Kalau mendanguinya jadi rimau je. Ambo tanya na di Situmbuk tu ndak ada tu cerita mitos tu Mas Ustaz. Itu dia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ditangkok Muhammad tu nyolapih hendek Tuhannya balik, kata iblis. Kalau diusia bapak, bertanya ambo ke kalian, beko kalian menggician ambo memveto kerajaan kalian kau ndak. Muhammad tu siapa kalian nagih kalah dulu. Al-Amin. Abang kau kalian nagihnya Al-Amin kalah. Ianya memang jujur Pak. Sejak jadi rasul kau akidah kami nengkanya tukar aja. Dahulu anak tu elok bana mah jujur ndak pernah bohong. Kami agih kalanya Al-Amin. Itu je. Muhammad tu orang jujur. Kalau di usianya pindah ke negara lain, bertambah banyak kawannya. Kalau bertambah banyak kawannya, beko kawan tu masuk Islam. Bertambah banyak orang Islam, bertambah banyak orang baca Quran, wirid pengajian, salat berjamaah, azan. Itu rasa kapacah gandang telinga ambo mendengar kecik iblis. Jadi mana rencak Pak? Bunuh saja. Kecik ambo nang kekalian dengar. Jangan diusia, jangan ditangkok. Bunuh saja. Ambo beko matur acara tu. Ya kan? Salah saya lah rapik. Ya kan? Abu Lahab ketua, Abu Jahil sekretaris, Abu Sufyan bendahara, ketua 1 iblis. Orang kelera sesadonya.
Keputusan Rafiq, Muhammad dibunuh. Ayat tu kalau kini dibaca Pak, rasul-rasul baru turunnya. Kok kita kaiannya nanti jadi kini di negara awak kan? Rasul baru ayat tu turun, padahal lama. Turunlah ayat ke. Disampaikan Nabi di Allah. Acu itu Allah membukaan rasio orang kafir Quraisy. Kalau itu baik Allah, engkau harus hijrah Muhammad. Karena memang engkau akan dibunuh. Kemana aku hijrah? Ke Madinah. Yasrib namanya dulu. Kalau ambo pindah ya Allah, umat ambo tentu tinggal ibu ambo. Umat engkau tu dulu ampai, engkau kemudian. Jadi ndak awak lari dulu gitu Allah. Dulu masuk kampo 2009 Pak, gubernur lah tiba ni Solo ni lari. Kan? Anam bagak wali kota Padang ke tepi Lawi itu tak apa. Pidato jenan. Jadi pemimpin kau jangan lari dulu tu kadang Sarawak. Dilindungi rakyat awak dulu. Pindahlah orang Islam 55 orang malam. Tapi Umar bin Khattab memohon ke Rasul, ya Rasul, ambo bukan menyalahi aturan. Cucu ambo kambo dukuang baduo. Kemudian ambo kan membawa kambiang lo gak dua iku Iko kambiang ko kesayangan cucu ambo. Jadi ambo mulailah hijrah ambo ko di siang hari, lah malam hari beko ambo mandok. Lain apa kata Nabi, ya Rasulullah doakan saja ambo. Umar tu memang bagak Pak, indak bagak batenju saja Pak. Umar tu kalalu dari simpang Rambatan dah, ada simpang Gobah namanya, atau dari Ombilin naik loi bilih. Tadanga dinya Umar ko kalalu sinan, mainda iblis ko Pak. Cuy itu Umar tu takui iblis. Kalau Umar nang kini nyo iri antar iblis Pak. Atau Umar bin Khattab nyodukuan cucu hanya tawaf dulu di Ka'bah. Lainnya intai ko Umar ko kapai kemana itu bisi-bisi orang Quraisy tangan ngade Umar ko anang kalian bisian. Kalau ndak lama de kalian baresokan nak daro lai riang lamboc. Kan? Ambo memang kapindah ke Madinah bukan takwi dek kalian, tapi dek cinta Allah dan Rasul. Tak taluk lah orang Quraisy merian Umar dah dapat. Kaum muslimin, bapak ibu, para jemaah, lah hilang-hilang saya orang Islam kau Pak. Babisik-bisik orang Quraisy kau. Baikku Muhammad lo hilang lain tak jadinya terbunuh. Kita kapuang rumahnya lagi. Suatu malam di kapuanglah rumah Nabi. Lah matang na acara tu rasulnya ke membunuh Nabi. Sanjo-sanjo medeko ko tiba Jibril ke rumah Nabi. Kalau Jibril tiba tu tak nampak dia orang Quraisy sudah. Ya kan? Kata Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika, jangan tidur di tempat tidurmu malam ini. Di mana lalu kecik Nabi? Tidur engkau di tempat Ali, di tempat tidur Ali. Jadi Ali tidur di tempat Rasulullah. Kenapa? Ketika itu Rasulullah tidak punya istri. Istri beliau sudah meninggal Ibu Khadijah. Allah berganti jo Ibu Aisyah, tapi Nabi alun pulang. Alun pulang ke rumah Ibu Aisyah tu. Nyo ketek umurnya baru, badannya lah gadang. Apa kata Nabi kepada Ali? Ali, malam kini rumah awak ke di kapuang. Tentu orang Quraisy koknya dobrak pintu awak nanyo tuju tu di pan ambo untuk memaku ambo.
Amu hendak engkau mengganti lalu di siko, ambo di tempat tidur engkau, bertukar wak. Selimut indah je Nabi. Kalau Ali bah. Nak lantai dengan ambo do ya Rasulullah. Kok nyopak kuat saja kapak kau dari atas tu ambo nangka mati. Tapi Ali tidak begitu, Pak. Ya Rasulullah, saya mau andaikan saya meninggal dibelah kepala saya oleh orang Quraisy, terserak darah saya, berpisah nyawa saya dengan tubuh, nanti tanah yang disiram darah ini akan bicara bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Acu itu semangat pemuda Islam hendaknya. Nak mencilok cubadak sambil berundo dah. Nya berundo ke orang cubadak Nabi ni. Cubadak tidak lah perkara panjangnya di Tusangkara. Cubadak sepanjang tabik. Ibu-ibu, bapa-bapa yang terhormat, kaum orang Quraisy kau hendak lo taluk di nyoman dobrak rumah Nabi. Itu Allah melihara Nabi. Rumah Nabi itu kok didobrak hendak kuat gitu dong. Nyo pelepah kormanya. Ya kan? Nyo tunggu saya di luar. Lewat tengah malam, kira-kira 1:30, tiba Jibril balik. Muhammad, kita orang kek. Kata Rasulullah, orang Quraisy ku sedang menjago-jago. Kita baca surat Yasin, kata Jibril. Baca surat Yasin ayat 1-9. Tiba di ayat yang ke-9, Nabi keluar lah. Orang tadi Pak, lah minum kopi ginseng, kopi luwak. Iya kan? Tapi ketika Nabi lalu, mata tapi ciang sadonya. Badan tak bisa mengarik. Muncul tangango. Hanya lagi lo dia Nabi kan yang kasih. Senang sekalian mau kepindah je Nabi. Jadi kalau awak takapuang dek musuh, kita dalam berjihad fi sabilillah, takapuang awak di musuh. Baca surah Yasin ayat 1-9. Buya Seuti kata Pak orang Lubuk Binturun Padang, beliau dulu kan tentara Hizbullah. Bulando kemenangkok Hizbullah kau Pak, nyo naik segemu saji pakai sepatu Pak, nyo pijak selepi. Anan orang lebih pai tentara lain buya, kau tak kalau, iya kan? Nampak Belanda masuk ke dalam tak bisa lari dia oleh, iya kan? Nyo konsentrasi saya baca surah Yasin ayat 1-9. Tak nampak di Belanda tu Pak, nyo turun saya. Selamatlah hamba, diselamatkan Allah. Tapi kita terkepung memperjuangkan agama Allah. Kalau tak kapuang di rumah janda lah talak 3, jangan baca itu. Awak sebagai kepala rumah tangga apa emosi mana? Seketik bertangka je orang rumah jatuh cerai. Dan cerai rumah kau. 3 bulan sesudah tu alun sampai dah lah penganala anu balik.